Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rubaitul Khalifah, mahasiswi pasca sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Dalam hal ini, saya akan mewawancara Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Muhammad Iksan, MSI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih waktunya, Bapak. Alhamdulillah. Baik, Bapak Muhammad Iksan ini menjabat sebagai Kepala Dinas Dispora Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2022 hingga sekarang. Salam olahraga, Bapak. Salam olahraga, jaya. Selama Bapak menjabat sebagai Kadispora Provinsi Kepulauan Riau, prestasi apa yang diraih pada kegiatan kepemudaan dan olahraga, Bapak? Baik, terima kasih Bu Liva, ya, mahasiswi pasca sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ya. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin barangkali dapat saya sampaikan semenjak saya selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga itu tanggal 17 Februari tahun 2022. Alhamdulillah selama ini setelah saya melakukan beberapa hal tentang program Dinas Kepemudaan dan Olahraga, khususnya di kepemudaan dan olahraga, di mana program Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini khususnya kepemudaan ada beberapa hal. Yang pertama, program tentang kepemudaan yang dapat berdaya saing, terutama dengan kegiatan atau program melalui pemuda antar negara PPAN dan PPAP. Ini tentunya alhamdulillah kita di tahun 2022, 2023 sampai di 2024 ini memang selalu mendapatkan perhatian terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga melalui pusat, yaitu dari Kemenpora. Alhamdulillah di tahun ini juga kita mendapatkan program yang namanya pertama ASEAN Jepang dan program khusus untuk ke Korea. Alhamdulillah para pemuda melalui pertukaran pemuda antar negara kita sudah melakukan seleksi dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan seleksi dan ini dalam tahapan seleksi di tingkat nasional. Kita belum dapat informasi siapa yang akan dipilih dari Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya untuk itu program PPAN, ya, pertukaran pemuda antar negara. Sedangkan pertukaran pemuda antar provinsi juga kita sudah melaksanakan seleksi dan juga ini masih dalam tahap penilaian oleh pusat. Nanti pusat yang akan menilai siapa yang memang maksudnya yang lulus dalam seleksi. Yang kita tugasnya, maksudnya provinsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau tugasnya adalah menseleksi dan kita sudah mengirimkan ke pusat. Itu yang pertama tentang kepemudaan. Sedangkan olahraga ini alhamdulillah juga semenjak saya bergabung di Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Kepala Dinas, kita dimulai dengan beberapa kegiatan yang mana kegiatan ini untuk meningkatkan prestasi para atlet, ya. Banyak contohnya melalui PPLP kita dapat mengembangkan kegiatan olahraga baik itu bola kaki, silat, udah itu takraw, panahan dan lain sebagainya, ada tinju dan taekwondo, ya itu melalui PPLP yang sudah kita laksanakan
di beberapa tahun yang lalu. Ini masih dalam tahapan, memang mereka ini dalam gemblengan PPLP Dinas Pemuda dan Olahraga. Alhamdulillah baru-baru ini juga sudah mendapatkan prestasi yang cukup luar biasa bagi pertama yang perlu kami sampaikan bahwa kita juga sudah menoreh prestasi melalui sepak bola, yaitu seperti Ramadan Sananta ya. Itu alhamdulillah beliau itu mulai dari SMP kelas 3 itu sampai 4 tahun di SMA 4 dia artinya menjadi pembinaan daripada PPLP Dispora, ada PPLP bola kaki, dan sudah menoreh prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional waktu SEA Games kemarin. Terus yang kedua yang perlu kami sampaikan, ada beberapa atlet silat ya, melalui PPLP silat dapat menoreh prestasi baru-baru ini di Kalsel, yaitu kita sudah mendapatkan peraih medali emas, perak, dan perunggu. Walaupun kita mengirimkan hanya 4 atlet, tapi alhamdulillah kita masuk ke peringkat ke-6 tingkat nasional kejurnas. Ini merupakan prestasi yang cukup luar biasa. Nanti mungkin akan berkembang lagi ya, saya pikir prestasi-prestasi yang diraih oleh atlet-atlet kita, atlet PPLP kita melalui program kepemudaan maupun olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Luar biasa ya Bapak prestasi ini. Alhamdulillah. Baik Bapak, menurut Bapak untuk menunjang prestasi di bidang olahraga perlunya sarana dan prasarana olahraga. Seperti yang kita ketahui sekarang Pak, minimnya sarana dan prasarana olahraga di Kepulauan Riau ini. Bagaimana menurut Bapak Pak? Harus kita akui, memang betul. Kalau sarana prasarana olahraga di Kepulauan Riau ini, kabupaten kota ini sangat minim sih sebenarnya dari sarana prasarana olahraga. Namun demikian kita tetap terus mendesak untuk kawan-kawan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota, yang saat ini kita ketahui bersama bahwa ada beberapa dinas kabupaten kota yang memang sudah mempunyai sarana prasarana yang memadai. Yang perlu kami sampaikan seperti Karimun, sepertinya sudah ada GOR, sudah ada sport hall ya, sepertinya udah ada stadion ya kan, Badan Perkasa itu kan yang di Karimun kan udah ada. Terus yang di Natuna, sedang di Natuna itu sudah ada GOR, maksudnya GOR serbaguna ya, di lapangan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga itu ya, melalui dana alokasi khusus ya, mungkin barangkali itu sudah ada. Nah, cuman untuk di Provinsi Kepulauan Riau, kalau Kota Batam kita tidak pungkiri bahwa untuk sarana prasarana olahraga, alhamdulillah Kota Batam sudah cukup luar biasa sih sebenarnya. Walaupun memang kita ketahui semuanya ini punya pemerintah, ya kan, ini punya pemerintah. Tapi untuk di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Tanjung Pinang selaku ibu kota provinsi, memang kita sangat menyayangkan bahwa memang di Kota Tanjung Pinang ini karena ibu kota harusnya punya sarana prasarana yang representatif, yang memang bisa menjadi unggulan lah dari beberapa daerah yang ada di Kepulauan Riau ini. Nah, tapi untuk diketahui bersama bahwa untuk lapangan bola atau stadion kita sudah ada ya di Dompa ini yang sekarang sedang kita duduki ini. Ya, ini stadion, di lapangan stadion sebenarnya itu lapangan stadion Tribuana ya, Tribuana Dompa. Untuk menunjang sport hall sebenarnya kita sudah di zaman sebelum saya ya menduduki jabatan kepala dinas ini sudah dibuatkan baik DED maupun TAPA untuk membuat GOR atau sport hall ya mudah-mudahan ini bisa kita teruskan. Inilah sebenarnya yang harapan kita salah satunya, dan insya Allah di tahun depan ini, karena ini mengingat bahwa di tahun 2027
kita ini nanti akan menjadi tuan rumah Porwil, ya Porwil. Maka di tahun 2025, 2026 sampai nanti 2027, insya Allah kita bertahap akan membangun yang namanya sport hall dan kolam renang. Ya, ini sudah kita sampaikan kepada Pak Gubernur, ya Pak Gubernur sudah mengokekan. Nanti insya Allah di tahun menjelang 2027 kita sudah punya sport hall dan kolam renang. Karena memang itu yang utama. Kolam renang di mana-mana di 7 kabupaten kota, apalagi Batam yang memang banyak kolam renangnya, tapi belum memenuhi standar gitu. Makanya dari kita insya Allah, ya kita akan berusaha terus, akan mengejar terus, mudah-mudahan sarana prasarana ini akan bisa kita ciptakan. Ya, amin. Ya, cepatnya. Amin, ya. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui, untuk PON atau Pekan Olahraga Nasional yang berada di ranah KONI yang insya Allah tahun ini akan dilaksanakan di Medan dan Aceh. Untuk itu apa peran Dispora untuk mendukung kegiatan tersebut, Bapak? Baik, alhamdulillah karena kita dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi sangat-sangat mempunyai hubungan yang erat di bidang keolahragaan khususnya. Di mana KONI Provinsi dengan Dispora Provinsi Kepulauan Riau selaku mitra, ya. Jadi pemerintah, yaitu dalam hal ini Dispora Provinsi dengan KONI, ini mitra kita. Jadi untuk dalam rangka menjelang PON 21 Sumut Aceh ini tentunya peran pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, kita memberikan dukungan untuk baik itu pelatihan dalam rangka ikut sertanya KONI provinsi ini dalam rangka kegiatan PON. Ini kita sangat membantu, artinya pemerintah melalui Bapak Gubernur Kepulauan Riau sangat mendukung dan sangat memberikan support yang cukup luar biasa. Karena apa? Karena melalui Pak Gubernur mendukung dana untuk kegiatan PON atau keberangkatan PON itu diberikan cukup luar biasa untuk kegiatan PON Sumut dan Aceh ini. Ini semua memang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, melalui dana hibah KONI tersebut. Baik Bapak, semoga kita dapat prestasi ya Pak di Ya, PON alhamdulillah. dan dapat ranking yang tertinggi. Amin. Karena memang ini merupakan prestasi juga nih kepada kita, kepada Kepulauan Riau khususnya KONI, dalam memberangkatkan PON tahun ini. Kita ada 31 cabang olahraga yang sebelumnya di tahun 2021 Papua cuma 8, ya kan? Nah, di sebelumnya di Jawa Barat itu hanya sekitar 12 atau 15 cabang olahraga. Nah, ini alhamdulillah di Sumut Aceh PON 21 2024 ini ada 31 cabur yang akan berangkat dan yang lolos PON. Nah, ini kan melalui seleksi, melalui prapon, melalui kejurnas segala macam gitu. Jadi ini merupakan sangat-sangat prestasi karena Kepri melalui KONI provinsi sudah bisa untuk mengikuti PON 21 Sumut Aceh ini tahun 2024 ini dengan 31 cabur, yang mana jumlah atlet diperkirakan 107 atlet yang akan berangkat. Luar biasa ya Pak. Semoga kita dapat meraih emas yang banyak. Amin. Dengan banyaknya cabur yang kita ikuti. Amin. Itu harapan kita. Ya, Ya kan? Baik Bapak, mungkin Bapak bisa sampaikan evaluasi apa kita ke depan untuk Dispora
untuk prestasi di kepemudaan dan di olahraga. Baik, jadi pertama yang perlu saya sampaikan khususnya di bidang kepemudaan, memang bagaimana kita menciptakan pemuda yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2019 bahwa pemuda ini yang berumur 16 sampai 30 tahun. Bagaimana kita menciptakan pemuda yang berdaya saing sesuai dengan visi misi Gubernur Kepulauan Riau dan Wakil Gubernur. Yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan para pemuda untuk bisa berprestasi, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa kita insya Allah bisa juga berprestasi di tingkat internasional, bukan hanya nasional saja, ya kan? Maka perlu adanya pengembangan daripada program-program yang ada di kepemudaan. Ini bisa kita tingkatkan melalui jadi program kepemudaan ini kita tingkatkanlah bagaimana program-programnya bisa menciptakan pertama pemuda yang berdaya saing dalam menciptakan pemuda yang menjadi entrepreneurship, ya. Jadi para pemuda jangan berpikir bahwa tamat dari sekolah, tamat dari S1, pikirannya ke pegawai negeri. Bila perlu dia bagaimana menciptakan lapangan kerja melalui entrepreneur yang sudah akan kita laksanakan. Ini udah beberapa kali kita melaksanakan tentang kewirausahaan pemuda, ya kan? Itu salah satunya. Nah, sedangkan untuk di bidang olahraga perlu kami sampaikan bahwa di bidang olahraga ini memang perlunya peningkatan PPLP. Kita tidak usah bermimpi kalau kita mau menjadikan atlet-atlet kita, khususnya atlet-atlet di bidang olahraga, khususnya pelajar, itu tidak melalui PPLP. Kalau kita tidak melalui PPLP, itu sangat-sangat sulit, sangat-sangat bisa kita katakan nggak ada gambaran sama kita untuk bisa menciptakan atlet berprestasi. Tapi kalau melalui PPLP, saya yakin dan percaya memang tidak bisa membalikkan telapak tangan. Orang dilatih selama 5 tahun dia langsung jadi, belum tentu. Tapi bagaimana dia setelah 5 tahun dia digembleng PPLP ini, dia nanti akan berprestasi dengan sendirinya melalui PPLP ini. Kita sebagai contoh yang saya bilang tadi, Sananta itu 4 tahun dia dilatih di PPLP, baru 2 tahun kemudian dia sangat cepat, maka dia dapatlah prestasi sampai ke tingkat nasional sebagai timnas, sebagai untuk sampai ke Asian Games dan segala macamnya. Begitu juga dengan atlet-atlet yang lain. Kalau misalnya tidak melalui PPLP, saya rasa ini agak sulit lah untuk kita bisa mengembangkan atlet kita menjadi atlet yang berprestasi. Makanya tahun ini alhamdulillah Pak Gubernur juga memberikan support untuk program PPLP bola kaki di tahun ini, ya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ini akan berkesinambungan, PPLP ini akan semakin banyak. Nah gitu, PPLP itu harapan kita ke depan, bagaimana kepemudaan maupun keolahragaan keseimbangan itu bisa nampak di permukaan untuk Provinsi Kepulauan Riau. Saya rasa mungkin demikian, ya Bu Liva. Mudah-mudahan ini menjadi satu catatan yang membuat masyarakat pun juga memahami dan mengetahui tentang apa yang dibuat atau dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Semoga apa yang kita harapkan dan bantuan pemerintah yang juga sangat-sangat kita harapkan untuk memajukan kepemudaan di bidang pemuda dan prestasi di bidang olahraga yang sangat-sangat ingin kita capai tertinggi, ya Pak. Amin, amin. Ya itu harapan kita memang gitu. Ya. Terima kasih Bapak Oke, atas wawancaranya. Baiklah, terima kasih
ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.